Krisis ekonomi dan politik di masa lalu telah merubah karakter masyarakat Indonesia menjadi lebih acuh tak acuh, egois dan individual. Di sini ada kekeliruan dalam cara pandang mengambil kebijakan, di mana terjadi pencapaian pembangunan secara ini cenderung fokus kepada angka-angka pertumbuhan ekonomi dan ukuran-ukuran kuantitatif lainnya. Masyarakat dan nilai-nilai lokal cenderung ditinggalkan makin tahun. Persoalan mendasarnya adalah mental daripada masyarakat kita, di mana jiwa dan budayanya semakin tidak tersentuh. Tidak ada program penguatan sistem nilai-nilai, terjadinya kekerasan dan intoleransi meningkat. Selanjutnya, kepercayaan kepada pemerintah sudah semakin hari semakin memudar dan cenderung memecahkan persoalan dengan caranya sendiri, dengan pikirannya sendiri, tanpa berdiskusi dan lain sebagainya. Terjadinya kekerasan terhadap simbol-simbol di birokrasi, meninggalkan kebersamaan, tidak ada rasa saling percaya dan saling ketergantungan. Ini semakin hari menyebabkan kita semakin tertinggal. Ketertinggalan ini disebabkan juga oleh di antaranya yang pertama, kegagalan proses dalam pembangunan akibat kurang baiknya tatanan yang berlaku di masing-masing daerah. Karena multikultur, banyak suku dan lain sebagainya. Dalam dimensi vertikal, terjadi kevakuman pengaturan. Kemudian selanjutnya, terjadinya kegagalan dalam proses pembangunan karena adanya kesenjangan teknologi. Strategi pembangunan bagaimana menjembatani antara yang kaya dan yang miskin melalui transfer of teknologi. Mungkin semakin hari transfer of teknologi semakin baik, tapi kemampuan untuk menyerap daripada gap atau jarak di antara dua kelompok semakin hari juga semakin jauh. Ini yang menjadi harus diperhatikan oleh kita bersama. Selanjutnya adanya kegagalan proses dalam pembangunan karena kesenjangan akses terhadap sumber daya. Sehingga katakan suatu daerah tidak memiliki keunggulan komparatif atau bahkan keunggulan nyata lainnya. Selanjutnya adanya juga kesenjangan dari kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan tidak mungkin berhasil hanya dengan menganut satu sistem, satu ekstrim perlibatan, pusat atau lokal saja. Pengalaman proyek-proyek Bank Dunia, kelembagaan pada tingkat nasional tetap dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan dan mobilisasi teknologi sumber daya. Lembaga lokal secara signifikan memberikan kontribusi tugas-tugas lain yang lebih sensitif dan sensitif terhadap lokalitas. Lembaga-lembaga lokal tidak selalu dibutuhkan, tidak selalu bermanfaat perannya terkait dengan tugas-tugas mobilisasi. Fungsi pengaturan melalui kebijakan nasional atau steering juga berkurang. Kesenjangan dalam proses pembangunan terutama terjadi di daerah pedesaan dalam bentuk kesenjangan vertikal. Secara horizontal, kesenjangan dalam proses pembangunan terlihat di antara warga pedesaan, berwujud tiga di antaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, kemampuan yang terorganisir hilang dalam memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan. Semua berjalan sendiri-sendiri, tidak ada gotong royong. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi bersama serta alternatif memecahkan masalah terasa tumpul dan tidak terasa lagi. Dan yang ketiga, kebiasaan untuk berani dalam memberikan saran dan membuat tuntutan berkenaan dengan kebutuhan dan pembangunan mereka sendiri hilang dan makin kesini makin tidak diperdulikan. Di sini perlunya reaktualisasi bagaimana mengembalikan karakter saling. Kebijakan publik harus melibatkan peran aktif masyarakat. Definisi pemerintah harus mengetuk
dari pemerintah pusat harus mengetuk ke setiap pemerintah daerah, begitu pula sampai dengan desa-desa. Penguatan dari otonomi daerah yang sudah sejak dahulu kala digaungkan harus diperkuat lagi. Kemudian harus mendorong pendidikan masyarakat atau popular education sehingga menjadikan masyarakat lebih dewasa dan bertanggung jawab. Adanya otonomi masyarakat harus diperkuat juga. Nah, gotong royong merupakan salah satu nilai-nilai penting dalam perbaikan karakter bangsa kita. Gotong royong adalah bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Gotong royong yakni bermakna bersama-sama. Prinsip ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman kerajaan. Itu yang harus diperkuat lagi. Ada beberapa hal yang kita dapatkan dari gotong royong. Yang pertama, ada rasa kebersamaan dan kasih sayang, menumbuhkan sikap saling membantu dan tolong menolong, sukarela, kekeluargaan, membina hubungan sosial yang baik antar masyarakat, mempererat tali persaudaraan, membuat kerja semakin efisien dan cepat selesai, meringankan pekerjaan yang harus ditanggung, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, meningkatkan produktivitas kerja. Ini juga di dalamnya terdapat beberapa nilai-nilai yang sudah sejak dahulu ada, di antaranya kebersamaan, persatuan, kesatuan, sukarela, sosialisasi kekeluargaan, tolong menolong, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Butuh lebih banyak lagi sosial movement gotong royong yang kita butuhkan. Lebih banyak lagi, lebih masif lagi, lebih sensitif lagi, lebih kuat lagi human sense-nya. Ini sudah terjadi dan dapat kita apresiasi. Selebihnya kita bisa lihat contoh di video berikut ini. Silahkan dipantau. Gotong royong warga untuk membantu tetangga mereka yang terdampak pandemi virus corona tampak di desa Pagerdawung, Kendal, Jawa Tengah. Sehari-hari warga membawa bahan makanan atau makanan siap saji dan menaruhnya di lokasi yang sudah ditentukan di pinggir jalan. Biasanya makanan dikumpulkan pada pagi dan sore. Pihak desa menyiapkan tempat untuk menaruh bahan makanan ini sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang membutuhkan, khususnya di saat pandemi corona. Warga yang terdampak pandemi bersyukur tetangga mereka sukarela membantu pemenuhan kebutuhan pokok. Sedangkan rakyat ini sedang adanya COVID-19 ini, memang program ini saya setuju sekali dengan adanya sembako. Program bantuan di Desa Pagerdawung ini merupakan penjabaran dari imbauan Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kendal untuk bersama-sama membantu warga yang terdampak pandemi corona. Ini kesadaran dari masyarakat juga sangat baik untuk menanggapi program ini, Pak. Jadi untuk kegiatan ini biasanya ramainya itu setiap pagi hari sama sore hari. Menurut rencana, program bantuan akan disediakan di setiap RW agar masyarakat yang hendak bersedekah tidak perlu jauh datang ke balai desa. Adapun untuk tempat sedekah yang disediakan mampu menampung 30 paket sumbangan. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah.